Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama kami channel Mekanik di sini, channel yang membahas tentang keluhan sepeda motor. Yang baru bergabung, selamat bergabung dengan kami, selamat menonton, dan yang sudah senantiasa jadi penonton setia, kita doakan dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Satu keluhan dari unit X-Red ya, dimana ada keluhan ini motornya ya, jika menggunakan rectifier regulatornya dipasang, ini motor tidak menyala ya, tapi jika dilepas motor bisa dinyalakan ya. Tapi otomatis karena memang ini tidak dipasang, karena ini berfungsinya sebagai rectifier dan regulator pembagi strum dan penyetabil strum. Nah, aki tentunya cepat habis ya, karena tidak ada pengisian. Ini sedang kita telusuri penyebab awalnya atau istilah sumber masalahnya dari mana. Ini mekanik kita sedang mencari titik di mana sumber masalah ini terjadi. Oke, mungkin itu ya untuk awal. Jadi unit motor ini jika dipasang rectifier regulator seperti ini ya, dipasangkan, motor ini tidak menyala. Tapi ketika dilepas, motor bisa menyala normal seperti tadi awal ya. Itu dilepas rectifier regulatornya. Tapi jika dipasang, motor tidak menyala sama sekali. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Dan kita sambil menonton untuk analisa dari teknisi masalah yang muncul ini dari bagian mana. Oke, langkah pertama teknisi langsung memeriksa ke bagian sumber terlebih dahulu ya, sumber strum atau starter generator atau bagian starter AC nya kita periksa ya. Barangkali memang ada kelainan dari sumber strumnya yang dari bawah. Tentunya menggunakan alat khusus untuk melepas bagian magnet ya, tentu kita lepas dulu dan lihat untuk bagian lilitan dari stator AC-nya. Oke, ini sedang melakukan pembongkaran bagian magnet ya. Oke, ini kita sudah lepas untuk bagian magnet ya. Di sini teman-teman kita lihat untuk bagian dari stator AC ya, untuk lilitan yang dari yellow basah ininya sepul ya. Kita periksa dan lihat juga dari bagian pickup coilnya atau CPS-nya ya. Kalau motor untuk yang injeksi ini CPS, crank position sensornya. Memastikan bagian-bagian ini tidak ada masalah ya. Untuk sementara yang kita lihat hanyalah kotoran ya, kotor. Untuk dari segi visual ya, kotor yang terjadi, adanya penumpukan debu. Kita coba nanti bersihkan juga dan tentunya kita lepas terlebih dahulu untuk bagian statornya. Oke teman-teman, ini kita periksa untuk bagian lilitannya. Ditakutkan memang adanya gosong di bagian lilitan ya. Oke, ini untuk lilitan dirasa tidak ada keluhan yang berarti teman-teman ya. Ini lilitan masih oke punya lah ya, tidak ada gosong. Oke, lanjut teman-teman, kita coba untuk memeriksa kabel-kabelnya supaya kita tahu ya nyambung dan tidaknya untuk kabelnya. Kalau memang ada yang putus di tengah
Oke, ini semuanya berfungsi dengan baik. Untuk kabel tidak ada masalah. Oke, ini tidak ada masalah teman-teman. Jadi kita tinggal bersihkan saja. Satu perkara untuk bagian dari stator atau bagian dari sumber kelistrikan sudah kita pastikan ini tidak ada masalah, bahwa masalahnya berarti ada di bagian titik yang lain. Oke, satu fase sudah kita clearkan atau sudah kita pastikan tidak ada masalah. Kita tinggal berlanjut ke komponen lain yang memang ada keterkaitannya dengan masalah kelistrikan ini, karena ini sumber masalahnya adalah motor yang tidak stabil atau tidak benar untuk jalur kelistrikannya. Karena dipasang rectifier regulator, motor malah tidak bisa nyala sama sekali ya. Tapi jika kita lepas hanya menggunakan strum langsung dari aki, ini masih motor bisa dinyalakan ya. Motor masih aman, normal bisa nyala ya. Tapi masalahnya karena memang harus ada pengisian ke aki, charging ke aki. Ini karena memang rectifier yang tidak dipasang, otomatis aki ngedrop. Oke teman-teman, ini kita sudah pasang untuk bagian statornya. Kita coba nyalakan motornya ya. Nah, ini tanpa ada rectifier regulator ini nyala nih. Motor bisa nyala karena dibantu dengan aki. Nah, kita coba pasang kembali untuk rectifier regulatornya. Nah, ini sudah bisa ternyata teman-teman. Tadi ini dipasang. Nah, ini mati teman-teman. Ini pembuktian ya. Ini video kita coba buatkan. Memang real masalah yang terjadi ya. Setelah kita pasang untuk rectifier regulator, motor langsung mati ya. Starter pun susah. Nah, seperti itu. Kita coba lepas lagi teman-teman. Kita coba terus starting. Ini aki sudah mulai agak lobet teman-teman. Oke, masalah sudah dipastikan. Ini rectifier dipasang rectifier regulator, malah motor langsung mati. Nah, ini nyala teman-teman. Ini tanpa rectifier regulator. Oke, kita coba pasang lagi. Nah, langsung terputus arusnya. Ini kita coba periksa masalah dari mana. Satu fase sudah kita lakukan pengecekan atau pemeriksaan, yaitu bagian stator AC. Terbukti ini aman untuk bagian stator. Langsung kita cari masalah lain. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini kita coba bedah. Mau tidak mau kita harus bongkar kabel bodinya ya. Nah, ini kita periksa untuk bagian, kita coba periksa dulu kabel yang merah ya. Kabel yang dari aki. Nah, di sini ada kendala nih teman-teman. Sudah kelihatan di sini ada kabel yang nempel. Nah, ini harusnya nggak seperti ini. Nah, masalahnya di sini teman-teman, ternyata kabelnya menyatu. Oke, ini sudah terlihat dari pas ujung konektor atau soket yang ke rectifier regulator. Nah, ini juga sudah ada sambungan teman-teman. Kabel yang merahnya ya. Nah, di sini juga ada sambungan. Ini masalah dari kabel bodi ya.
Oke, ini sedikit ada pencerahan teman-teman. Kita coba lagi nyalakan untuk unit ya. Setelah kita terpisahkan karena memang tadi ada kabel yang tergabung menyatu lah ya. Oke, ini masalah ternyata dengan kabel yang warna kuning ini, kuning strip merah. Oke, kita coba langsung pasang untuk rectifier regulatornya, apakah masih mati atau sudah aman ya. Oke, ini masih mati ya, berarti memang kita harus bedah kabel ya semuanya. Mau tidak mau kita harus bedah. Ini masalah pastinya karena memang ini sudah ada kondisi bekas panas yang berlebih. Tentunya kabel ada yang korsleting. Oke teman-teman, kita bedah dari tengah ya. Di sini sudah ada kelihatan adanya kabel-kabel yang bermasalah. Nah, ini putus di tengah untuk kabel yang strumnya di sini. Jadi ini kabel yang di tengah ya. Kondisi dalam penutupnya ini masih tertutup, tapi ternyata kita tarik. Nah, di sini sudah ada putus ya. Ini bisa dikatakan untuk kabel yang warna coklat, ini ada kabel warna coklat, ini adalah kabel strum. Nah, ini sudah usang kabelnya ya. Ini sudah rapuh. Ini masalah, tidak bisa kita pastikan masalahnya itu dari kabel-kabel atau dari instalasi teman-teman. Oke, nah putus ya untuk kabel yang warna coklat. Dan juga ada kabel yang terkelupas. Nah di sini, nah, oke, kita perbaiki. Nah ini kabelnya sudah mulai keropos teman-teman, dan rapuh. Tentu ini menjadi hambatan. Kita sudah seperti ini, layak sekali untuk melakukan pergantian kabel body SC ya, untuk menghindari korsleting seperti yang sekarang kita lagi tangani teman-teman. Ini kabelnya sudah sangat rapuh ya untuk kabel tengahnya. Nah ini warna kabelnya sudah tidak kelihatan warna tembaga lagi, sudah gosong ya. Nah oke, ini kita sambungkan saja teman-teman untuk bagian kabel-kabel yang terputus. Oke, kita nyalakan terlebih dahulu teman-teman. Ini kita coba sambungkan terlebih dahulu untuk kabel-kabel yang warna coklat atau warna strum, kabel strum. Nah, kita pastikan dulu ini motor sudah nyala ya, walaupun memang tanpa rectifier regulator. Kita coba langsung nyalakan atau pasang untuk rectifier regulator. Oke, masih ya, masih, berarti masih ada bagian kabel yang korsleting ya. Oke, kita coba periksa lagi dan kita coba lebih jauh lagi penjelajahan kita terkait adanya kabel yang benar-benar bermasalah ini. Yuk kita paksa untuk kabel kita bedah ya. Baik teman-teman ya, ini setelah kita ada beberapa waktu ya untuk mengerjakan masalah kabel body ini ya, yang memang ada kabel-kabel yang sudah terkelupas. Tentunya juga ada bagian kabel yang sudah usang untuk bagian kawatnya atau bagian tembaganya ya, ini kita sudah sambung dan sudah kita tata kembali untuk bagian kabel bodinya di unit X-ray ini. Jadi motor sudah normal kembali ya teman-teman. Ini sudah kita pasang, ini yang tadinya tidak bisa dipasang. Jadi ketika dipasang konektornya ini ke bagian rectifier regulator, motor langsung mati tersendiri. Tapi setelah kita ada beberapa kabel ya, terutama kabel bagian yang warna merah atau bagian strum yang menyatu dengan kabel warna hitam atau kabel massa,
Nah, di sini sudah bisa kita pastikan motor bisa normal kembali ya. Sudah bisa kita nyalakan tanpa harus melepas konektor yang ke bagian rectifier regulator. Oke, kita coba untuk nyalakan unit motor ini ya. Nah, ini motor ini sudah nyala teman-teman. Ini terpasang dengan baik juga ya. Yang tadinya ini kita pasang, inilah motor langsung padam atau mati ya. Ini motor sudah menyala dengan normal dan baik. Di gas juga atau open gas tidak ada kendala ya. Cuman bagian dari idling speednya terlalu tinggi, nanti bisa kita perbaiki di bagian IEC ini ya. Tapi intinya masalah utama yang motor ini tidak bisa dilakukan motor menyala ya, tanpa istilahnya ada rectifier regulator. Sekarang sudah normal kembali atas perjuangan dari teknisi kita yang sudah berjibaku habis-habisan ya, bedah dari urat saraf atau perkabelan untuk menyambung dan menata ulang atau rekonstruksi bagian kabel-kabel yang memang sudah usang dan memang ada sisa-sisa pekerjaan dari teknisi lain mungkin yang terjadi, bahwa itu memang penyambungan yang kurang presisi juga karena memang waktu atau batas usia pakai yang memang sudah lama juga ya. Ini kita tidak menyalahkan orang lain, tapi intinya memang, dan teman-teman bisa lihat juga nih, ini kabel-kabelnya juga sudah pada hitam seperti ini karena memang ini masa pakai usia motor sudah lama juga ya. Intinya seperti itu. Dan akhir dari video ini, hal yang bisa kita petik ya dari kejadian ini, karena memang pada dasarnya untuk awalnya ini banyak sekali kabar-kabar yang terkelupas sisa modifikasi ya teman-teman. Itu hindarilah ya, hindarilah modifikasi yang tidak sesuai dengan standarnya. Minimalnya, walaupun namanya ya modifikasi pasti keluar dari standar, tapi minimalnya tidak lepas dari kata safety ya. Jadi setidaknya tidak merusak instalasi dan tidak jadi motor acak-acakan seperti ini. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang kali ini terkait X-Red yang tidak bisa dipasang rectifier regulator. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.